Oke, bertemu lagi dengan saya pada pertemuan ke-11 di mana kita membahas tentang pemeriksaan perkara di tingkat pertama. Nah, untuk menegakkan hukum administrasi secara negara untuk menegakkan hukum administrasi negara secara material sangat diperlukan untuk hukum administrasi negara formil. Hukum formil lazim disebut dengan hukum acara atau formal reh atau adjective law, yaitu aturan hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan aturan hukum material. Hukum formil dalam acara peradilan tata usaha negara pada tingkat pertama diatur dalam pasal 53 sampai dengan pasal 120 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam pasal tersebut ada 3 bentuk beracara dalam pemeriksaan tingkat pertama dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara. Nah, cara beracara di peradilan tata usaha negara menjadi karakteristik yang membedakan dengan beracara di peradilan umum. Perdata ya, bukan pidana ya, tapi beracara pada peradilan umum perdata. Di peradilan tata usaha negara, selain dikenal dengan pemeriksaan sengketa dengan cara biasa dan cepat, dikenal juga pemeriksaan sengketa dengan acara singkat. Pengaturan jenis-jenis acara pemeriksaan tersebut adalah A. Pemeriksaan dengan acara singkat tertuang dalam pasal 62 ayat 4 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian yang B, pemeriksaan dengan acara biasa diatur dalam pasal 68 sampai dengan pasal 87 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Dan yang C atau yang ketiga, pemeriksaan dengan acara cepat diatur dalam pasal 98 dan 99 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Nanti Bapak Ibu silahkan cari sendiri terkait pengaturan tersebut. Pertama, pemeriksaan dengan acara singkat, kemudian pemeriksaan dengan acara biasa, dan yang ketiga, pemeriksaan dengan acara cepat. Nah, kemudian kita masuk pada pokok pembahasan selanjutnya, yaitu pemeriksaan pokok perkara. Nah, pemeriksaan pokok perkara di persidangan dengan acara biasa dilakukan oleh 3 orang hakim, yang dikenal dengan hakim majelis yang dipimpin oleh hakim ketua sidang. Persidangan dilakukan pada hari yang ditentukan dalam surat panggilan. Sebagaimana disinggung di atas, untuk tertibnya sidang dan menjaga kehormatan serta wibawa pengadilan, dalam pasal 68 ayat 3 diatur bahwa hakim ketua sidang wajib menjaga supaya tata tertib persidangan tetap ditaati setiap orang dan segala perintahnya dilakukan dengan baik. Nah, dasar filosofis dari pasal tersebut adalah untuk menjaga agar tidak terjadi penghinaan terhadap pengadilan atau terjadinya contempt of court. Karena peradilan diadakan untuk melaksanakan tugas yang suci untuk mencari keadilan. Adil adalah satu sifat Allah SWT. Karena itu, putusan pengadilan mencantumkan frasa demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Simbol-simbol kesucian itu yang harus dijaga oleh hakim ketua sidang supaya tidak dikotori atau direndahkan martabatnya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Agar tidak terjadi contempt of court, ditetapkan ketentuan pasal 69 yang ditujukan kepada setiap orang yang berada dalam ruangan sidang. Pasal 69 ini menegaskan 3 hal. Pertama, dalam ruang sidang setiap orang wajib menunjukkan sikap perbuatan, tingkah laku, dan ucapan yang menjunjung tinggi wibawa, martabat, dan kehormatan pengadilan dengan menaati tata tertib persidangan. Kemudian yang kedua, setiap orang yang tidak menaati tata tertib persidangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, setelah mendapat peringatan dari dan atas perintah hakim ketua sidang, dikeluarkan dari ruang sidang. Dan yang ketiga, tindakan hakim ketua sidang terhadap pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan jika pelanggaran itu merupakan tindakan pidana. Nah, kemudian tidak hadirnya penggugat atau kuasanya. Nah, untuk mengantisipasi kemungkinan ketidakhadiran penggugat atau tergugat tersebut, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengaturnya dalam pasal 71, 72, dan pasal 73. Pasal 71 menyatakan dalam hal penggugat atau kuasanya tidak hadir persidangan pada hari pertama dan ada hari yang ditentukan dalam panggilan yang kedua, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, gugatan dinyatakan gugur dan penggugat harus membayar biaya perkara. Nah, dalam yang ayat kedua itu ayat pertama ya. Dan ayat kedua, dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi sesudah membayar uang muka biaya perkara.
Nah, silahkan nanti dicari pasal 72 bagaimana pengaturannya dan pasal 73 bagaimana pengaturannya. Kemudian kita masuk kepada mengubah dan pencabutan gugatan. Meskipun penggugat telah mengajukan gugatan dan gugatan dibacakan, penggugat secara hukum masih dibolehkan mengubah alasan yang mendasari gugatannya sampai dengan tingkat replik. Perubahan alasan yang mendasari gugatan oleh penggugat harus disertai alasan yang cukup dan tidak merugikan kepentingan tergugat. Tergugat juga dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya sampai duplik dan harus disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan penggugat. Pencabutan gugatan dan dapat sewaktu-waktu dilakukan sebelum tergugat memberikan jawaban. Lazimnya pencabutan gugatan terjadi jika apa yang diminta penggugat dalam gugatannya sudah dipenuhi oleh tergugat atau antara penggugat dan tergugat sepakat menyelesaikan sengketa mereka secara damai atau melalui mediasi lah, akhirnya mereka berdamai. Kemudian, jika tergugat telah memberikan jawaban atau atas gugatan, pencabutan gugatan hanya akan dikabulkan oleh pengadilan apabila disetujui oleh pergugat. Kemudian kita masuk kepada eksepsi. Nah, eksepsi diartikan sebagai tangkisan bantahan jawaban tergugat atas gugatan yang diajukan penggugat. Proses eksepsi adalah proses tanya jawab dalam persidangan yang dilakukan secara tertulis. Jawaban atau bantahan tergugat tersebut dapat langsung mengenai pokok perkara atau verwerten principle, atau tergugat dapat juga mengajukan bantahan yang menangkis tuntutan penggugat, sedangkan pokok perkara tidak langsung disinggungnya. Nah, menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, eksepsi dapat digolongkan atas 3 jenis sebagaimana diatur dalam pasal 77 yang menyatakan pertama, eksepsi tentang kewenangan absolut. Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Yang kedua, atau ayat 2-nya dari pasal 77, eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawabannya atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa. Yang ketiga, eksepsi lain tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa. Dari pasal di atas dapat disimpulkan jenis eksepsi adalah sebagai berikut. Pertama, eksepsi tentang kewenangan absolut. Yang kedua, eksepsi tentang kewenangan relatif. Yang ketiga, eksepsi lainnya. Kemudian kita masuk kepada intervensi. Intervensi diartikan masuknya pihak ketiga dalam proses perkara yang sedang berlangsung, baik membela kepentingan dirinya maupun memihak salah satu pihak yang sedang berperkara. Meskipun pada peradilan tata usaha negara dikenal azas erga omnes, di mana putusan peradilan tata usaha negara mengikat umum atau publik yang secara teoritis sebetulnya tidak lagi dikenal intervensi. Namun, pembuat Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara masih mengakomodir pengaturan intervensi. Dalam hal ini, pembentukan undang-undang kurang konsisten bukan pembentukan ya, tetapi pembentuk undang-undang yaitu legislatif kurang konsisten untuk menerapkan azas erga omnes dalam hukum acara peradilan tata usaha negara tersebut. Nah, menurut penjelasan pasal 83 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, jika disimpulkan ada 3 bentuk intervensi. Pertama, atas kemauan sendiri. Nah, silakan Bapak Ibu gali, hal ini akan ditanyakan di dalam ujian, apa itu atas kemauan sendiri. Yang kedua, atas permintaan salah satu pihak, silakan ini digali. Kemudian yang ketiga, atas prakarsa hakim. Dan poin 1, 2, 3 ini akan saya mintakan di dalam ujian akhir semester nantinya. Jadi, 3 poin tersebut atau 3 bentuk intervensi itu silahkan digali oleh Bapak Ibu sehingga nanti dalam jawaban UAS-nya akan mendapatkan nilai lebih baik atau pemahaman di dalam pemahaman intervensi ini bisa dijelaskan lebih baik. Nah, jika ada kurang paham nanti bisa ditanyakan kepada saya baik dalam WhatsApp group ataupun di dalam pesan-pesan di video ini. Jadi mungkin sekian pertemuan pada pertemuan ke-11. Besok kita akan masuk pada pertemuan ke-12, yaitu terkait pembuktian. Jadi sekian pertemuan pada hari ini, sampai jumpa pada video berikutnya. Semoga sehat selalu, semangat selalu, semoga
pengajaran terkait hukum acara peradilan tata usaha negara ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih.